Dirumuskan dalam kitab suci, 3 kriteria utama seorang istri itu adalah as-sholihat, al-qonitat, al-hafidhat. Jadi istri yang baik itu harus memenuhi 3 kriteria utama ini. As-sholihat, istrinya harus bisa menjadi istri yang solehah gitu ya. Dan istri yang solehah itu adalah istri yang menjadi kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Adik-adik nanti kalau memilih istri, ya, memilih calon pendamping dalam rumah tangga, harus selektif ya, tidak boleh asal nubruk. Ya. Ketemunya itu kalau bisa ya diketemukan di tempat-tempat yang bagus, ketemu di masjid, ketemu di tempat sekolahan, madrasah gitu ya, di pondok, majelis taklim. Nah, sehingga istrinya ini punya bibit istri yang solehah. Nanti kalau sudah membina rumah tangga, dia bisa mempraktekkan kesolehannya itu. Ada seorang cerita, tapi fakta ini ya, cerita. Nanti adik-adik betul-betul harus selektif ini mencari pendamping hidupnya. Ya. Seorang istri datang ke rumah mengadukan nasib keluarganya yang hampir bercerai. Yang hampir bercerai. Terus saya tanya, intinya dia ngaku bahwa dalam kehidupan rumah tangganya itu tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji. Ya. Karena kehidupan rumah tangganya itu tidak ada unsur agamanya dihilangkan. Ya. Dia menghadap saya berpakaian jilbab, tadi bilang begini, Pak, saya tidak pernah jilbaban. Hanya karena ketemu Bapak saja saya pakai jilbab. Terus maksudnya ke sini gimana Mbak? Ya, maksud saya minta dibantu Pak saya untuk menghadapi rumah tangga saya yang sudah di ujung tanduk. Persoalannya apa? Terutama pada diri saya. Loh kok gitu? Iya, saya ini tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji. Bayang no adik-adik ya, duwe bojo nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, terus inti solehannya itu kan nggak ada. Nah gara-gara saya tidak pernah sholat dan pernah ngaji, nggak pernah belajar agama Pak. Saya ini kalau sudah kadung marah, itu marahnya luar biasa. Tidak bisa dikendalikan. Sampai suami saya tuh bilang ke saya, sampean itu menungso apa ndak menungso? Nek ngamuk, ndak ukuran, ndak bisa dikendalikan. Nah terus hasil introspeksinya gimana Mbak? Ya, ya itu tadi mungkin Pak, saya ini ndak pernah ngaji, ndak pernah sholat, jadi dalam tubuh saya ini sepertinya ada kekuatan lain yang merasuki diri saya gitu ya. Dan setelah saya ru'yat Pak, ternyata Masya Allah di dalam tubuh saya ini banyak yang ikut katanya gitu. Sehingga kalau marah itu bukan marah dirinya sendiri. Terus, nah saya kepingin Pak untuk memulai dari titik nol. Kepingin jadi istri yang baik, istri yang solehat. Nah kalau gitu masnya panggil ke sini. Nah itu. Datanglah suatu saat suami istri ini ke rumah, wah terjadi perang murid luar biasa. Tapi alhamdulillah kita nasihati, sama-sama niat baik untuk memulai kehidupan yang baru. Dari titik nol, istri mau berubah menjadi istri yang solehah. Nah, sekian minggu kemudian saya ditelepon, alhamdulillah Pak, kehidupan rumah tangga kami tidak jadi cerai, bisa kembali seperti semula, seperti harapan kita berdua. Jadi yang asalnya di ujung tanduk, seperti telur di ujung tanduk, nah telurnya dipindah ke tempat penggorengan. Telurnya didadar, dimakan bareng-bareng. Nah gitu, yang pertama itu adalah kriterianya harus solehah. Didampingi tentu oleh suami yang soleh.
Yang kedua adalah al-qanitat. Istrinya harus taat. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya, juga taat kepada suaminya. Nah, ini bagus ini kalau pendidikannya seperti ini, istrinya qanitat, selalu nurut pada perintah suami, sepanjang perintahnya baik, tidak melakukan perintah untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka istrinya ini akan menjadi istri yang sangat bagus. Dan yang ketiga adalah al-hafidhat. Istri yang baik adalah istri yang bisa menjaga kehormatan pribadinya. Karena sudah punya seorang suami, maka suaminya yang akan menjadi pemimpin rumah tangga, istrinya ini harus betul-betul bisa menjaga kehormatan rumah tangganya. Kalau keluar, karena sudah punya seorang suami, harus izin. Tidak boleh seorang istri karena menuntut emansipasi tadi ya, terus kelayapan kemana-mana tanpa izin suaminya, itu bisa sangat bahaya, ya, sangat berbahaya. Karena kalau suami laki perempuan sudah bercampur dalam kehidupan yang bebas, pasti di situ akan menimbulkan efek yang tidak kita inginkan. Maka Allah wanti-wanti wala taqrabuz zina, jangan engkau melakukan perbuatan zina. Kalau tidak dikendalikan terjadilah apa yang namanya perselingkuhan, ada di mana-mana, karena hafidhatnya itu tadi sudah hilang, tidak dipenuhi. Nah, balik lagi adik-adik ya, nanti kalau memilih calon pendamping rumah tangga, cari yang sholihat. Cari yang unsur agamanya paling dominan. Seorang perempuan kita ambil sebagai calon istri kita, itu ada dasar 4, tetapi yang paling penting adalah dasar agamanya. Memilih karena kecantikannya, memilih karena keturunannya, memilih karena harta bendanya. Yang keempat adalah memilih karena dasar agamanya. Maka Rasulullah menyatakan fadfar bidatid, pilih karena dasar agamanya, taribat yadak, maka rumah tanggamu insya Allah akan selamat. Jadi istri yang solehah inilah yang kita cari untuk bisa menggapai rumah tangga yang bahagia. Diistilahkan dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.